Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ade Arifin, channel yang isinya belajar, belajar, dan belajar terus. Ayo kita belajar. Oke, kali ini kita lanjutin materi yang kemarin. Masih mengolah data Microsoft Excel. Kemarin itu kita baru sorting dan filtering. Sorting itu adalah mengurutkan, kemudian filtering adalah menyaring. Nah, sekarang itu clustering, yaitu mengelompokkan. Jadi kalau kemarin kita mengurutkan berdasarkan nama lengkap atau nama panggilan atau berdasarkan apapun yang kita inginkan. Kemudian kita memfilter nama kita sendiri apakah ada di situ. Nah, sekarang kita mengolah datanya eh, clustering, yaitu pengelompokan. Karena data yang kita dapatkan atau yang kita punya itu datanya cukup banyak. Kalau eh, ukuran anak sekolah itu datanya lumayan cukup banyak, lebih dari 200. Eh, jadi kita nanti akan buang beberapa sebelum untuk clustering ya. Sebelum clustering nanti kita akan buang beberapa datanya. Nah, itu nanti prosesnya kita apa ya namanya, kita rapihin lah, kita rapihin dulu, namanya editing. Jadi sebelum ke finishing clustering dan pivot chart, datanya kita rapihin dulu, kita buang yang duplikat, kemudian yang datanya yang belum benar kita rapihin. Lalu kalau misalnya udah benar semua, eh, baru kita ke clustering dan pivot chart. Nah, oke, kita langsung buka aja Microsoft Excel datanya yang kemarin ya, contoh datanya. Ini dia udah kebuka. Nanti data ini kalau data ini ada di Classroom, udah di share di Classroom. Kalau yang sebelumnya itu datanya sekitar 180-an, nggak sampai 200, ya kurang lebih 200. Nah, sekarang sampai 200 lebih. Nah, semakin banyak semakin pusing. But don't worry, kita belajar. Ini nama filenya contoh data 1. Nah, ini source. Nah, kita jadi yang pertama kita lakukan, ini source ini kenapa kita namakan source? Jadi maksudnya ini adalah data masternya atau data awalnya, biar kita nanti kalau misalnya ada yang terlewat, kita bisa balik lagi ke sini. Nah, langkah pertama ini data masternya atau data utamanya kita biarkan aja, source-nya, sumbernya, dan boleh kita ganti ini namanya, entah itu source atau master apa segala macam. Data awal misalnya kita ganti data awal aja ini. Jadi cara menggantinya ini adalah tinggal double klik aja, atau di sini klik kanan lalu pilih rename, misalnya ini data awal. Nah, kemudian data awal ini kita jangan otak-atik, kita biarkan aja. Kita klik kanan di sini, kemudian pilih move atau copy. Jadi sekali lagi caranya, kita copy data ini semuanya, sheet ini kita copy. Jadi satu lembar ini atau satu sheet ini kita copy, kita gandakan dulu dengan cara klik kanan di data awal ini, klik kanan, kemudian move or copy. Nah, ini pilih dicek ininya, di checklist ya. Ini karena ini cuma satu sheetnya, jadi kita okein aja. Nah, ini kopiannya. Kalau mau digeser tinggal geser ke sini aja, boleh. Atau bebas. Nah, ini namanya kemudian kita ganti data, kita ganti caranya seperti tadi ya. Kita klik kanan, kemudian rename, lalu kita ganti editing. Nah, oke, jadi data awal kita biarkan aja. Yang kita olah adalah di data editing ini, di sheet editing. Oke, kita mulai bekerja. Oke, kita mulai lakukan hal yang pertama. Hal yang pertama kita buang yang sekiranya nggak perlu dulu. Misalnya ini timestamp, kita nggak perlu nih. Kita klik kolom A-nya, lalu kita buang, pilih delete, klik kanan di sini,
lalu pilih delete. Kita buang satu. Kemudian email kira-kira perlu nggak ya? Email kita buang juga nggak apa-apa, karena di sini kan ada di data awal. Jadi di editing kita buang. Nah, ini datanya acak-acakan nih. Datanya acak-acakan. Kemudian kalau dilihat dari namanya, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. But don't worry, ini akan kita rapikan menjadi huruf besar semuanya. Ya, nama lengkap, nama panggilan nggak perlu. Nanti kita pakai kolomnya ini untuk memperbesar tulisan-tulisan ini. Oke. Kelas dibiarkan aja. Nah, tempat tanggal lahir nih yang acak-acakan. Oke, kita ganti cara untuk merubah huruf besarnya ini seperti ini. Jadi nama panggilan ini kita ganti sama nama lengkap, tapi yang versi huruf besar ya. Jadi caranya adalah rumusnya sama dengan upper, kemudian buka kurung, lalu sheet yang mana atau sel yang mana yang akan dijadikan huruf besar, menjadi huruf besar, jadi sumbernya yang mana. Nah, kita pilih yang ini sebelah kirinya, A2 berarti. Udah gitu aja, lalu tutup kurung. Nah, dia lihat di sini Azkia Rizky Rahayu, datanya huruf besar semua. Kalau kita jadi cara kemudian kalau misalnya nulis satu-satu ini pastinya repot sampai 12 sampai 227 ini. Nah, yang di kolom B2 ini Azkia Rizky Rahayu ini adalah dia sudah kok isinya di formula bar sudah menggunakan rumus, beda sama ini masih teks, beda ya. Kalau rumus ini ada seperti ini. Nah, karena di sini isinya sudah rumus, maka kita copy aja rumusnya ke bawah. Caranya adalah kita aktifkan di B2 ini yang berisi rumus ini di Azkia Rizky Rahayu ini, lalu kita geser di ujung di pojok sini ya sampai pointernya berubah. Kalau di sini berubah tanda plusnya tebal, dan kalau di sini tanda anak panah, tanda arrow sama pointernya ada. Kalau di sini di pojok di titik yang ini beda. Nah, caranya double klik. Nah, di sini ya tanda plusnya menjadi hitam, kemudian kecil tanda plusnya. Lalu kita double klik di sini, maka dia akan secara otomatis mengcopy semua sampai akhir dari data ini. Nah, sudah tercopy semuanya, dan ini isinya rumus semua isinya. Nah, agar tidak berubah lagi, maka rumus ini harus kita matikan. Jadi kalau di sini kalau misalnya ini kita hapus datanya, maka dia akan hilang juga. Karena apa? Karena rumusnya ini mengikuti kolom A. Jadi yang rumus ini yang dipakai sumbernya adalah sumber kolom A ini. Jadi kalau misalnya sumbernya nggak ada, otomatis di kolom B ini nggak ada juga. Jadi kita agar rumusnya nggak terbawa, kita copy di kolom B. Ya, kita seleksi di kolom B, kemudian kita copy, klik kanan, copy, lalu klik kanan lagi, pilih yang 1, 2, 3, value. Nah, kalau udah seperti ini, kalau ini dihapus, udah nggak berubah. Nah, kemudian kalau udah ini, jadi nama panggilannya kita rubah jadi nama lengkap di sini. Nama lengkap. Nah, yang ini kita hapus, klik kanan, klik di sini, kemudian klik kanan, lalu delete. Nah, ini udah hurufnya besar semua, biar kita mudah. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita berikan penomoran dulu deh, berikan penomoran dulu atau menghapus data yang double. Kalau menurut saya sepertinya kita hapus dulu data-data yang duplikat. Jadi kita sorting, kita urutkan berdasarkan alfabet.
Posisi sel yang aktif masih tetap di A1, jadi dibiarkan, nggak perlu diseleksi seperti ini. Jadi kita di nama lengkap aja atau di A1, lalu kemudian pilih data, kemudian kita short A ke Z. Nah, oke, ini kan banyak tuh. Ini ada 2, kemudian 3. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, jadi kita buang, kita select, kita pilih di sini dulu aktifnya. Kemudian kita pilih menu data, lalu pilih yang ini, remove duplicate. Yang kita remove adalah kolom A, nanti yang kanannya akan mengikuti. Kita pilih ini. Nah, unselect, kita pilihnya yang nama lengkap. Karena nama lengkap, karena yang isi namanya rata-rata sama. Artinya gini, yang double-double, kalau misalnya nama yang double ini dia akan menghapus. Nah, saya ulang. Jadi kita mau menghapus nama yang double-double seperti ini. Nih, yang gitu, nggak apa-apa. Jadi pada saat penginputan data nggak apa-apa dia ngisinya double, yang penting datanya konsisten. Ini banyak yang double ya, intinya banyak yang double, jadi kita hapus, kita sisakan satu. Jadi di sini biarkan aja, atau pokoknya kita klik di sini dulu deh, sel yang aktif, kemudian pilih data, lalu pilih yang ini ya, remove duplicate. Nah, ini unselect all dulu, jadi seleksinya dilepas dulu, lalu kita pilih yang nama lengkap aja, karena yang nama lengkap kan kebanyakan namanya double. Jadi kalau udah, kita oke. Nah, ternyata ada 32 data yang duplikat. Nah, yang unik itu ada 195 baris intinya gitu. Kalau udah oke. Nah, ini tinggal kita lihat datanya. Nah, kan 195. Karena yang satunya ini. Nah, sama judul ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah nih, datanya kan nggak ada yang double. Kita sisipkan dulu deh. Kita sisipkan nomor, kita kasih nomor dulu biar urutan dulu. Ini alfabet ya, A, B, C, D. Berdasarkan alfabet nama, bukan berdasarkan kelas. Jadi biarkan aja yang kelasnya, nanti kita rubah. Nanti kita untuk clustering. Kemudian kita sisipkan dulu, insert, klik kanan, insert, lalu di sini kita ketik 0. Nah, 1 2 3, cukup 1 2 3 aja. Lalu kita seleksi di sini, sini, jangan dilepas, seleksi lalu sini. Nah, biar gampang penomorannya, caranya adalah sama seperti yang di sini tadi rumusnya. Cuma ini 1 2 3-nya harus terseleksi lebih dulu. Jadi nggak cuma 3-nya doang. Kalau 3-nya doang yang tercopy, di bawahnya 3. Jadi 1 2 3 sudah terseleksi, lalu kita pilih di sini di pojok kanan bawah, double klik. Nah, akan secara otomatis mentoknya sampai data itu habis. Sampai datanya di bawahnya nggak ada data. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu kita repot-repot ngetik 1 2 sampai 195, nggak perlu. Oke, itu ya caranya. Nah, kemudian ini kita biarkan aja dulu. Lalu kita ini buat locking sebenarnya. Lalu kita filter dulu, kita filter kira-kira sebentar. Sepertinya ini banyak data yang nggak konsisten nih. Nah, kita sorting dulu, kita urutin dulu nih kira-kira yang ada yang salahnya di mana. Nah, kan ini datanya salah kan? Ada yang salah, kita anggap ini Bekasi aja ya. Ini Bekasi, kita copy. Lalu, nah Bekasi sendiri nggak konsisten nih. Datanya nulis Bekasinya memang beda-beda nih, ada yang pakai tanggal juga,
Padahal tempat, ini kan judulnya tempat ya, tempat lahir. Tempat lahir bukannya pakai tanggal. Nah ini tapi ada yang aneh nih. Ada yang ini masih Bekasi. Bekasinya pakai titik, Bekasi pakai koma, pakai H. Ada yang di Bidan. Iya, lahirnya di Bidan, tapi kabupatennya apa Bidan itu? Tempatnya di itu di kabupaten apa gitu. Kita anggap Bekasi aja ya. Kemudian Cikarang ini kita anggap Bekasi juga. Kemudian ini Cilacap. Oke, ini kita ganti, kita samain datanya. Nah, biar sama semuanya. Ada Green Cikarang lahirnya. Waduh. Ini Bekasi, Neng. Kemudian Jakarta, Jawa Tengah, ada lagi Jawa Tengah. Ini waduh, kampung lain. Ini kita ganti Bekasi dulu. Bekasi mana lagi? Ada yang datanya. Nah, ini Bekasi juga nih. Jawa Tengah ini mana ya? Ini Purworejo seharusnya nih. Oke, lah ini ada lagi yang di klinik. Kita ganti Bekasi juga. Kuningan. Oke, ini Ngawinya kita pakai huruf kecil aja. Pemalang juga. Tangerang, coba lihat. Oh, ada Tangerang Selatan. Tangerang itu pakai sini Tegalnya. Karawang ini juga. Coba kita short lagi. Udah banyak yang sesuai apa enggak? Nah ini masih Bekasinya nih. Biar gak repot Bekasinya nih, banyak yang Bekasi, jadi satu aja Bekasinya kita ajarnya begini. Bekasi. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ini terlalu merepotkan kalian cara merapikan datanya, jadi lebih baik ini dihapus aja. Karena nanti yang kita clustering gimana ya? Yang kita clustering Oke, data ini nanti mungkin yang data ininya untuk yang tempat lahirnya saya lampirkan juga. Jadi yang data awal itu nanti udah tempat lahirnya udah sesuai lah, gitu kira-kira. Biar nggak repot. Jadi ini cuma sekedar merapikan aja, gitu. Ya kira-kira udah sesuai semua ya. Nah oke, kita kembalikan lagi nih, kita urutkan lagi nah kira-kira udah sampai sini ya. Nah tanggal lahir ini karena default jadi biarin ini juga, biarin ini. Nama kampung atau perumahan. Nah ini kita hapus aja karena kita mengambil nama ininya, kampung atau perumahannya. Oke, ini biarkan aja. Kemudian pivot table. Nah, yang ini juga kita hapus. Ini dari sini, dari kolom key ini kita hapus. Jadi kita seleksi di sini sampai kira-kira sampai Z, lalu klik kanan delete. Nah, oke.
Ini baru kita pivot table. Kalau udah seperti ini kita pivot table. Kita clustering, kita kelompokkan. Caranya kita menggunakan menu insert, lalu kemudian pivot table. Ini udah terseleksi semua ranknya atau area yang akan diambil untuk clustering. Kalau udah oke, nah dia di sini worksheet yang pertama. Nah, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, coba sekarang kita clustering berdasarkan tempat lahir. Kita klik di sini, tempat lahir, ternyata banyak yang tempat lahir ya. Kita clustering, ada berapa orang sih? Berapa banyak sih? Nah, ternyata, nah kita lepas dulu. Pada saat kita menceklis data yang dibutuhkan apa nih, misalnya kan kita tempat lahir ya, tempat lahir, kemudian kita namanya ini kita untuk menghitung jumlahnya, kan orangnya cuma satu, misalnya gini, nama lengkap itu kan tadi udah nggak ada yang double ya, nama lengkap udah nggak ada yang double karena kita udah remove yang udah kita buang yang duplikat atau yang ganda-gandanya. Makanya kita pastikan, kita anggap datanya satu orang itu satu gitu. Jadi nah ini nama lengkap ini kita geser ke sini ke value. Nah jadi kira-kira seperti ini. Artinya adalah yang lahir di Bali ini ada satu orang, kemudian yang lahir di Bandung ada satu orang. Jumlahnya ini jumlah, count itu jumlah dari ada satu nama yang di Bandung, misalnya ada satu nama juga, Banjar satu nama, Banjarnegara satu nama. Nah ternyata yang paling banyak Bekasi. Ini datanya nggak imbang kalau menurut saya untuk dijadikan pivot atau untuk clustering, karena pasti dominan Bekasi. Jadi sepertinya untuk pengelompokan kurang enak berdasarkan tempat lahir. Nah, gimana dengan tanggal lahir? Coba kita klik ini dan kita tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat, kita kelompokkan. Jadi yang lahir pada tahun 2006 itu ada satu orang. 2006. Hah? Seberapa tua ya? Apa salah dia? Kita lihat. Oh, mungkin enggak ya. Oke, kita kembali lagi ini. Oke, kita kembali lagi. Ternyata di sini memang ada datanya yang lahir tahun 2006, kemudian 2008 juga ada 1, 2009 ada 27, kemudian 2010 ada 62, 2011-nya 74, 2012-nya 20, kemudian 2021-nya 9, dan 2022-nya 2022 lahir. 2021 nih, gak salah ini. Ini sepertinya salah ngisinya nih, 2021. Iya, karena udah jam 12:30 jadi nggak konsen. Ini salah ini. Sepertinya ini harus kita buang datanya nih. Kita kembalikan lagi ya. But it's okay. Ini jadi nanti ketahuan nih yang lahir tahun 2021 orangnya yang mungkin salah klik ya, salah ini. Gak apa-apa, kita abaikan aja dulu. Jadi intinya gini, untuk mengelompokkan berdasarkan tadi, yang pertama adalah berdasarkan tempat lahir, itu masih kurang fair, nggak adil karena dominan Bekasi untuk tempat lahir. Nah, bagaimana dengan pengelompokan dengan tahun kelahiran? Nah, bisa kita kelompokkan tahun kelahirannya. Karena kan di sini yang mengisi data itu dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Nah, kelas 4 kira-kira umurnya ya sekitar, kita anggap 9 atau 10 tahun, paling muda banget 8 tahun. Jadi kalau 8 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2000. Sekarang 2021,
8 tahun yang lalu berarti, ayo tahun berapa? Ya kira-kira tahun 2012 atau 2013 gitulah. 2012 lah ya. Oke, itu yang paling muda, berarti ini dia untuk yang 2012 ini adalah yang kelas 4. 2011-nya kelas 5, 2010 dan 2009 ini kemungkinan campur ya. 2010 dan 2011 juga mungkin campur-campur. Gitu kelasnya. Nah, yang pasti 2009 ini adalah kelas 6. Rata-rata kelas 6. Begitu juga yang ini. Jadi ini ya kita anggapnya gitu. Jadi ini fair ya. Nah, kalau udah seperti ini kita coba tampilkan menggunakan em, chart atau pivot chart. Jadi datanya seperti ini, biarkan aja di sini. Kita lihat dalam bentuk pivot chart. Kira-kira datanya kita buat seperti inilah. Pakai bar aja ya. Nah, total ini. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya ternyata yang paling banyak itu adalah, kalau dari gambar ya, sekilas dari gambar, yang paling banyak adalah kelahiran tahun 2011. Berjumlah di sini kita bisa lihat ada 74 orang. Kemudian yang tahun 2010 ada 62 orang. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah tahun 2009 ada 27 orang. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Terus fungsinya buat apa sih? Nah, ini biasanya di perkantoran atau di apa ya? Ini dijadikan sebagai analisa atau penelitian, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja di perusahaan atau misalnya kalian mendirikan perusahaan, nah ini untuk melihat grafik, untuk melihat fluktuasi ya, perkembangan, untuk membandingkan data juga secara visual. Jadi kita nggak perlu melihat data secara detail, cukup dengan visual ini kita sudah menggambarkan, oh ternyata pengelompokannya seperti ini gitu. Nah, kita coba lagi dengan pengelompokan yang lain lagi. Ini nama tanggal lahir kita uncheck. Kemudian jadi ini juga kita untuk sementara kita buang dulu, kita delete. Oke, sebentar. Tadi ini kita buang dulu. Ini juga remove fill, quarter remove fill. Nah, oke. Kemudian nama kampung, gimana sama nama kampung? Nah ini masih fair juga, datanya adil dalam artian eh, nggak banyak nggak banyak yang ini apa artinya, nggak sendiri-sendiri. Karena memang ini udah dari awal sudah di clustering. Pada saat pengisian datanya itu memang sudah di clustering ini, misalnya dari sininya gitu. Nah, kalau ini kan lebih gampang nih. Clusteringnya, pengelompokannya ini memang berdasarkan cluster atau berdasarkan kelompok dari area alamat. Jadi ini nggak ada yang ini ya, nggak ada salah pengetikan data karena ini pilihan, bukannya mengetik sendiri. Nah, kalau ini kan gampang nih, pivot, kemudian pivot table. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, pivot table kiri-kiri gini. Nah, paling banyak adalah yang pertama ini. Kampung Walahir sekitar 59 orang, kemudian Puri Mutiara Indah ada 61 orang. Oh, ternyata yang paling banyak ini Puri Mutiara Indah. Sejumlah 61 orang. Yang keduanya Walahir ada 59, dan yang ketiga ini Central Park ada 31 orang. Nah, kira-kira untuk clusteringnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat data visualnya gitu. Ini secara bar, secara garis batangnya bisa kelihatan kayak gini. Kalau nambah desanya sih udah pasti satu ini. Nah, kemudian ini kita buang lagi. Jadi ini cukup clustering berdasarkan kampung. Kalau ini nama kampung atau perumahan, ini bisa kelihatan.
Ini kita buang lagi, kita delete, klik ini, lalu nama kampungnya kita buang. Gimana sama yang sama kampung halaman orang tua kabupaten misalnya. Wah ini wah, kurang fair sepertinya, hampir sama seperti tempat lahir. Kalau ini kayaknya masih kurang fair. Tapi kalau berdasarkan provinsi mungkin bisa. Nah, masih fair nih kalau datanya. Maksudnya nggak fair atau nggak adil gitu gimana? Karena data yang ini tuh terlalu banyak yang kamu ngalamin orang. Maksudnya terlalu banyak, nggak imbang antara 1 sama 54 kan jauh banget bedanya. Jadi nggak fairnya di situ perbandingannya. Kalau 1 sama 5 masih make sense, masih fair gitu atau masih adil. Dalam artian masih di bawah, masih angkanya masih berdekatan. Tapi kalau ini kan jomplangnya jauh banget. Jadi makanya kita abaikan dulu. Nah mungkin dari hobi. Nah ini ada hobinya juga, ini udah di clustering pada saat pengisiannya sudah dikelompokkan secara default. Nah ini ada yang, nah kita menggunakan 2 data nih. Jadi yang hobi lainnya ini apa? Kemudian dia punya cita-cita apa sih? Nah kira-kira gini. Jadi ini bertingkat. Kalau yang tadi kan chartnya. Jadi cara bacanya begini. Ini kan berdasarkan hobi, atau kita mau balik, bisa aja sih kita mau balik ini. Nah, yang cita-citanya dokter, bidan atau perawat kesehatan itu semuanya ada 46 orang nih, 46 orang. Nah, dia hobinya apa aja sih yang cita-citanya dokter? Nah, ada yang lainnya, misalnya ada 8 nih, kemudian membaca masih 10, kemudian menggambar 12, menulis 3, nah olahraga 13. Nah, kira-kira seperti ini cara bacanya. Jadi ini bersusun jadinya. Jadi pengelompokan berdasarkan hobi, terus kita pengen tahu pengelompokan berdasarkan cita-cita dan hobinya apa sih sebenarnya gitu. Kira-kira ya gitu ya. Nah, ini ini kita bisa buat pivot chart juga. Ini sama seperti ini. Cuman agak rapet kalau pivot chartnya kayak gini. Memang kalau dalam bentuk bar. Agak ini. Kita abaikan dulu. Nah, ini ketahuan kan, jadi ternyata yang cita-cita jadi presiden sukanya olahraga. Masih oke lah, pekerja profesional. Suka membaca cuma 1 orang, menggambar 3 orang, yang suka olahraga 9. Olahraga. Nah, kira-kira gitu. Ini clustering namanya. Langsung kita dapetin jumlahnya ya. Jadi dari kalau misalnya kita disuruh baca yang ini, misalnya ada berapa jumlah yang misalnya yang tinggal di Kampung Malahir atau di Puri Mutiara, ada berapa yang isinya? Waduh, bingung nih. Nah, kan gitu. Nah, makanya adanya fungsi clustering. Terus ada berapa orang, misalnya ada berapa laki-laki dan ada berapa perempuan. Nah, bingung lagi. Maka dengan clustering atau dengan pengelompokan kita bisa mengetahui datanya. Ini cita-citanya udah. Nah, kalau sekarang kan jenis kelamin. Ini udah jelas banget. Kalau jenis kelamin mah tinggal klik di sini doang juga udah kelar. Nah, ternyata yang lebih banyak adalah perempuan. Terus kita visualisasikan dalam bentuk pivot chart. Nah, ini bisa menggunakan pie juga. Seperti ini, jenis kelamin. Nah, ternyata yang lebih banyak itu adalah perempuan. Laki-laki sekitar nah, ini ada persentasenya juga 44%. Dan ini adalah berarti 56%. Nah, kira-kira begitu. Ini pivot chartnya seperti ini. Jadi tugasnya adalah
clustering berdasarkan nama kampung yang kalian tempati. Nama kampung yang kalian tempati. Kalau ini contohnya gitu. Contohnya kayak tadi. Ini kita nama lengkapnya biarkan, kemudian jenis kelaminnya ini kita hapus. Ini nama kampung. Nah, berdasarkan nama kampung. Gimana ya? Oke. Kalau clustering berdasarkan nama kampung, kayaknya masih apa ya? Sebentar. Kita tambah kelas. Atau apa ya? Sebentar. Nama kampung. Oke, tugasnya nanti di classroom kita bahasnya ya. Ini panduannya kira-kira seperti ini. Untuk panduan pengelompokan, kemudian menggunakan VivoChat ya. Jadi kalau misalnya kita lanjutin. Jadi intinya ini adalah pengelompokan berdasarkan nama kampung. Jumlahnya kita menggunakan nama lengkap karena tadi di nama lengkap itu udah kita buang yang double-doublenya. Jadi ditambah lagi nih kita menggunakan VivoChart. Jadi buat lebih melihat lagi data secara visual. Jadi yang divisualisasikan ini gitu. Nah, ini file ini setelah itu nanti kalian save lagi file, save as, kemudian nanti ini kamu ganti namanya, lalu ini yang filenya ininya kamu kirimkan gitu. Jadi nanti pivotnya kira-kira seperti inilah tugasnya gitu. Ya, nah yang editing ini biarin aja. Kemudian ini data awal, jadi nggak diutak-atik nih, datanya adanya di editing. Nah, ini untuk VivoChatnya juga bisa kita edit juga sebenarnya gambarnya biar lebih keren lah kira-kira. Ini colorful tapi nggak colorful nih. Tuh, awas ini tuh. Enggak berubah nih. Jadi kira-kira gitu aja dulu untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan di classroom juga. Untuk informasi selanjutnya kalian bisa lihat di classroom. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial clustering sama pengolahan datanya. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya, dan berkah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.